dimanapun kita berada, kita jangan lupa bahwa tidak ada hari tanpa latihan. Selamat pagi teman-teman sekalian dari Hallstatt, Austria. Pagi ini jam 6.04 hari Sabtu 14 Juni 2025. Jadi dimanapun kita berada, kita jangan lupa bahwa tidak ada hari tanpa latihan, ya, karena manusia itu tidak bisa hidup sehat tanpa latihan. Begitu saja. Dan di antara sekian banyak latihan, tentu selalu ada pertanyaan mana yang lebih efektif, mana yang berguna, dan sebagainya. Nah, tentu semua latihan itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Tapi kita bagilah cardio, strength training atau latihan beban, kemudian ketiga kombinasi ini, keempat cardio tapi HIIT, jadi high intensity interval training, dan yang kelima adalah isometric. Memang ada penelitiannya, pernah saya upload videonya, bahwa dari 5 latihan ini, penelitiannya itu menunjukkan bahwa semua jenis latihan itu menurunkan tekanan darah. Ingat, sebagai lansia, hati-hati, tekanan darah mulai naik karena makin tua kita, pembuluh darah makin kaku. Jadi ada kecenderungan untuk naik. Untuk melawan itu, lakukanlah latihan ini. Semua akan menurunkan tekanan darah Anda. Tapi yang paling besar menurunkan bisa sampai 10-20 poin, itu adalah isometric. Isometric ini adalah latihan di mana tidak ada gerakan. Jadi kalau kita ambil bicep curl begini, ini adalah mungkin bebannya 5 kilo, makanya disebut isotonic. Bebannya 5 kilo, tapi panjangnya otot berubah. Kalau isometric, itu tahanannya tetap dan juga panjangnya juga tetap. Jadi otot itu tidak bergerak. Isometric ini sangat berguna, terutama untuk hal-hal misalnya pasca cedera, pasca operasi, pasca pembedahan. Untuk recovery-nya, lakukanlah isometrik karena tidak terlalu menuntut. Jadi secara gradual bisa dinaikkan. Dan ini juga sangat berguna bukan hanya untuk latihan otot, tapi memperkuat tendon dan ligamen. Ya. Dan di antara, tentu semua gerakan latihan itu bisa dibuat isometrik. Anda tahan di tengah-tengah kira-kira. Tetapi penelitian itu menunjukkan bahwa wajar apabila kita melakukan compound movement. Compound movement itu adalah suatu latihan di mana melibatkan lebih dari satu otot, banyak otot. Ya, kalau isolation misalnya bicep curl itu hanya untuk bicep. Tapi baru saat kita squat itu banyak sekali otot yang terlibat. Makin banyak otot yang terlibat, maka pengaruhnya terhadap tekanan darah juga makin besar. Ingat, kontraksi otot itu mengeluarkan exercise hormone yang kita sebut myokines. Ada macam-macam itu, ya. Bahkan salah satu dari myokines ini adalah irisin. Irisin itulah yang dikatakan akan memperbaiki fungsi kognitif, fungsi otak kita, ya. Jadi memang video saya beberapa tahun yang lalu sudah saya bilang, ada O2, otot dan otak. Ingat, kita latihan itu satu untuk menghindari penyakit-penyakit metabolik, jadi osteoporosis, obesitas, darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes. Ingat, diabetes ini seperti mbahnya semua penyakit. Bukan hanya itu, tapi juga menghilangkan, mengurangi. Penelitian menunjukkan bahwa latihan yang benar akan menurunkan 40% kemungkinan demensia Alzheimer dan juga menurunkan berbagai macam jenis kanker. Dan akhirnya, latihan itu akan menurunkan all cause of mortality. Jadi menurunkan semua penyebab kematian, ya. Jadi lakukan. Tiada hari tanpa latihan. Dan isometrik ini kapan saja kita bisa lakukan. Anda sedang istirahat, lakukan. Apa yang saya sebut exercise snack. Jadi snack itu jangan coklat, keripik, jangan. Tapi exercise adalah, snack itu adalah di tengah-tengah kesibukan Anda bekerja, masukkan sedikit-sedikit latihan. Apa itu? Anda bisa squat begini kan, diam, isometrik, ya. Macam-macam. Pokoknya gerakan apapun lebih baik daripada diam. Ingat, Martin Luther bilang, daripada berbaring lebih baik duduk. Karena kalori lebih banyak nih dimakan. Daripada duduk lebih baik berdiri. Daripada berdiri lebih baik 1 langkah jalan. Daripada 1 langkah lebih baik banyak langkah. Teman-teman, tetap sehat ya. Dr. Henry Suhendra dari Hallstatt, Austria. Stay fit and strong. Ini adalah gerakan isometrik pertama yang dianjurkan, yaitu kita sebut glute bridge. Ini terutama untuk otot-otot
kaki ya, dan terutama juga memang untuk glute, otot bokong, otot terbesar ya di badan kita. Ini perlu sekali untuk postur dan lain-lain. Tanpa glute yang kuat, jangan salah, Anda akan merasa sakit lutut. Knee pain itu kebanyakan juga disebabkan oleh kelemahan otot glute. Yang kedua adalah plank. Ini gampang sekali juga kita lakukan. Plank itu perhatikan, usahakan badan satu garis ya, lurus. Jadi pantatnya juga jangan terlalu naik atau jangan terlalu sagging ya. Jadi seluruh badan dikontraksikan ini ya. Otot abdomen semuanya bekerja. Kalau ada pertanyaan berapa lama, tentu setiap orang beda-beda, tapi target minimal 30 detik lah ya, kalau bisa lebih panjang lebih baik. Kemudian ini ada variasinya, yaitu seperti push up ya, kita naik jadi bertumpul di tangan seperti push up. Ini pun bisa kita variasi dengan ketinggiannya full atau turun separuh. Nah, itu demikian. Baik, sekali lagi berapa lama ya tergantung kemampuan dan mulai dari singkat dulu, kemudian bertahap naik. Selanjutnya adalah ini shoulder press. Jadi untuk bahu ya. Untuk bahu tentu lakukan kiri kanan ya. Ini sisi kanannya, kemudian kita tunggu, kemudian pindah ke sisi kiri. Ya. Shoulder press. Kemudian selanjutnya adalah gerakan row. Jadi ini seperti gerakan deadlift. Lihat, punggungnya harus Anda ekstensikan, buat lurus, tegakkan. Lihat ke depan supaya pinggang kita, punggung kita lurus ya. Karena ini seperti gerakan deadlift. Ini adalah row untuk otot back sebenarnya ya, tapi otot kaki juga dipakai. Dan ketinggiannya lihat bisa turun. Kalau Anda bisa variasinya, Anda turun sampai berapa derajat. Ini agak tegak saya. Tapi sekali lagi yang perlu diperhatikan supaya Anda tidak cedera adalah lower back-nya tidak boleh rounding, tidak boleh membulat ya. Ini contohnya saya buat membulat ini. Nah, ini mulai membulat, tegakkan. Nah, itu dia. Kemudian adalah wall sit atau wall squat ya. Posisinya sebenarnya 90-90, artinya sendi panggul 90 derajat, sendi lutut 90 derajat. Tapi kalau belum bisa, pemula lebih baik tinggi dulu. Jadi tekuknya sedikit saja sudutnya ya. Kemudian kalau sudah ada kemampuan, turun sampai 90, kemudian jangan lupa napas biasa, jangan tahan napas ya. 30 detik paling enggak, kalau bisa sampai 2 menit. Ini potongan video dan studi ilmiah yang mendukung ini. Jadi semoga ada manfaatnya teman-teman. Stay fit and strong.